Salam dalam kasih Kristus, Ibu Bapak, saudari-saudara semua. Senang berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI hari ini. Hari ini saya, Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus, akan mengajak Ibu Bapak, saudara-saudara semua untuk merenungkan sebuah tema, respons positif dan tulus. Dan ayat yang akan melandasi perenungan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 1, ayat 43 sampai 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Namun saya akan mengajak kita untuk membaca hanya ayat yang ke-47 saja. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-47. Dikatakan demikian. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ibu Bapak Saudara, bacaan kita hari ini berkisah tentang perjumpaan Natanael dengan Yesus. Natanael yang mengetahui daerah asal Yesus begitu berfokus pada kisah tentang dari mana Yesus berasal, sehingga kemudian responnya adalah mencibir dan merendahkan Yesus. Dikatakan oleh Natanael dalam ayat yang ke-46 dari Yohanes pasal 1. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wow, Bapak Saudara, ini mengingatkan kita tentunya pada fenomena di sekitar kita di mana ada sebagian orang yang dengan mudah memberikan respon negatif atau bahasa kekiniannya toksik terhadap kebaikan atau kabar baik yang dialami oleh seseorang. Apalagi kalau hal itu terkait dengan prestasi orang lain. Nah, Yesus sebagai orang yang dipersepsi negatif oleh Natanael kemudian datang dan menjumpai secara langsung Natanael. Menariknya, Yesus tak marah dan tak membalas dendam dengan jalan ganti mencaci Natanael. Yesus justru mengagumi dan memuji kejujuran Natanael. Dikatakan dalam ayat yang kita baca bersama tadi, ayat 47. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bapak Ibu Saudara, respon Yesus ini sungguh merupakan teladan yang luar biasa indahnya. Yesus memberikan kepada kita sebuah contoh bagaimana menyikapi, merespon orang-orang seperti Natanael. Buat kita hari ini tentu itu adalah teladan yang baik, sebab di sekitar kita orang-orang seperti Natanael alias mereka yang mudah mengatakan kata-kata yang merendahkan atau negatif dan dapat menjadi racun bagi para pendengarnya, itu ada di sekitar kita. Nah, saudara membaca teladan Yesus ini, saya jadi teringat pada sebuah cerita yang pernah dituliskan oleh seorang bernama Edward Suhadi. Ia seorang kreatif director sebuah agensi di Jakarta. Suatu ketika Edward Suhadi sedang memiliki rencana untuk membeli sebuah jam tangan mekanik dari sebuah brand terkenal begitu. Berhubung ia memiliki seorang rekan, seorang staf yang juga menggemari jam tangan mekanik, maka ia memberanikan diri untuk berbincang dengan stafnya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya perlu ulang kata ini, memberanikan diri. Mengapa Edward perlu memberanikan diri berbincang mengenai jam tangan mekanik? Ya, ia perlu memberanikan dirinya untuk membincangkan hal ini karena ia sadar membicarakan tentang jam tangan mekanik yang cenderung diberi cap wah, barang mewah, seringkali hanya akan mendatangkan respons, "Wah, gile, itu harganya berapa?" Atau, "Wah, bisa buat bayar kos berapa bulan tuh?" Ya, kamu sih enak, lah aku boro-boro mikir jam tangan, kuota aja harus berhemat. Respons-respons yang terbayang oleh Edward Suhadi adalah respons-respons negatif. Maka ia butuh keberanian untuk menghadapi kemungkinan mendengar respons negatif terhadap rencananya membeli jam tangan mekanik.
Tapi yang mengagetkan, Ibu Bapak Saudara, sang staf begitu mendengar cerita rencana dari Edward ini, membalas, "Loh, menurut aku, kok Edward cocok banget dengan jam itu. Merek itu kan biasanya dibeli oleh seorang yang sedang merayakan sebuah pencapaian dalam hidupnya. Merek tersebut bisa jadi adalah sebuah pengingat ketika ia adalah seorang yang sudah mencapai sebuah keberhasilan tertentu. Jadi, ayo kok, aku dukung." Respons positif ini tak pernah terbayangkan oleh Edward. Dan cerita yang disampaikan oleh Edward, yang dituliskan olehnya bukan soal, oh ada jam orang kaya. Ataupun juga bukan sebuah cerita tentang seorang anak buah yang sedang menjilat bosnya. Bukan. Tapi yang ingin diceritakan oleh Edward Suhadi melalui kisah ini adalah soal pentingnya bagi setiap kita untuk melatih diri ketika mendengar berita baik tentang orang lain, itu tidak serta-merta berpikir tentang, aku gimana? Lah iya, selamat deh, kamu enak. Nah, tapi kita perlu melatih diri untuk memberikan respons yang positif dan tulus, seperti yang diteladankan oleh Yesus dan juga yang sudah dilakukan oleh staf dari Edward Suhadi tadi. Kita perlu melatih diri. Agar apa? Agar secara refleks kita mampu melakukannya sebagai sebuah perkara yang mudah dan begitu saja meluncur dari mulut kita. Mungkin lingkungan julid, negatif, yang cenderung saling membalas dan juga saling membandingkan antara satu dengan orang lain sudah terlalu meracuni kita, sehingga kita butuh melatih diri. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara, sebab Kristus sendiri meneladankannya bagi kita. Ia mengajak kita agar bisa secara refleks, secara spontan menyampaikan respons yang positif, respons yang tulus, respons yang bisa menyampaikan bahwa kita pun turut berbahagia atas keberhasilan pencapaian orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kini kita telah memiliki teladan yang begitu nyata. Dan di sekitar kita juga masih ada orang-orang yang mampu berkata-kata positif. Maka mari kita mohon agar Kristus, Sang Teladan, memampukan kita untuk bisa refleks, memberikan respons positif dan tulus seperti, wah, itu sebuah kabar baik yang ku dengar darimu. Aku ikut senang ya. Aku mendukung dan mendoakanmu. Kiranya Tuhan memampukan kita mengatakan hal-hal yang positif dan tulus ini setiap kita mendengar kabar baik dari orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Engkau tentu sangat mengerti apa tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini. Dalam kehidupan keseharian kami Tuhan, kami mungkin berhadapan dengan orang-orang yang cenderung berkata-kata negatif, yang mungkin justru melemahkan semangat kami saat kami mencapai sebuah prestasi tertentu. Ataupun diri kami Tuhan juga akhirnya memiliki kecenderungan untuk merespons dengan negatif atas keberhasilan ataupun pencapaian orang lain. Karena itu Tuhan, kami belajar dari sikap-Mu terhadap Nathanael, dan juga hari ini kami mohon agar kami bukan hanya belajar dan tahu apa respon yang baik, namun mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami mampu merespons secara positif dan tulus setiap berita baik yang kami dengar dari orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.